Banyak orang masih nganggap kalau HP tipis itu pasti banyak komprominya, entah baterainya kecil atau performanya biasa aja. Tapi mindset itu langsung terpatahkan begitu lihat Infinix Note Edge. Gimana enggak? Bodinya cuma 7,2 mm, tapi baterainya 6500 mAh. Ini kombinasi yang biasanya cuma jadi wacana, tapi di sini beneran ada. Infinix bahkan pede banget nyebut HP ini sebagai smartphone tertipis di dunia dengan baterai 6500 mAh. Dan sejauh ini, klaim itu masih aman. HP lain yang baterainya segede ini rata-rata masih lebih tebal. Yang bikin makin absurd, bobotnya cuma sekitar 180 gram. Jadi pas dipegang itu enteng, sama sekali nggak kerasa kayak HP baterai badak. Dari desain, Infinix Note Edge kelihatan niat. Modul kameranya dibuat ala HP mahal, bikin tampilannya nggak kelihatan kayak HP 3 jutaan. Finishing bodinya matte, jadi nggak gampang penuh sidik jari, dan pas digenggam juga kerasa solid. Varian warna yang dibawa juga kalem-kalem elegan. Layarnya dibuat curve di sisi kanan-kiri, yang jelas ini selera, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kelihatannya memang ini jadi salah satu trik biar bodinya bisa setipis itu. Buat perlindungan sudah ada IP65, jadi aman kena cipratan air, tapi jangan nekat dicemplungin. Tombol-tombolnya terasa padat dan kliknya enak. Ada satu tombol tambahan yang bisa di-custom sesuai kebutuhan. Mau buat buka aplikasi, aktifin fitur tertentu, atau sekedar mute notifikasi. Fitur kecil tapi kepake banget di harian. Lanjut ke layar. Ini salah satu nilai jual paling gila dari Note Edge. Panel AMOLED 1,5K yang dipakai tajam dan warnanya enak dilihat. Yang bikin kaget, peak brightness-nya tembus 4500 nits. Ini terang banget, bahkan dibanding beberapa HP flagship yang harganya belasan juta. Di luar ruangan masih jelas, dan pas malam hari malah harus diturunin karena terlalu silau. Bezelnya juga tipis, jadi buat nonton atau scroll sosmed kerasa lega dan imersif. Soal performa, Infinix Note Edge pakai Dimensity 7100 yang fokus ke efisiensi. Jadi ini bukan chipset paling kencang di kelasnya, tapi buat harian rasanya ngebut. Multitasking lancar, buka aplikasi satset, dan berkat storage UFS 2.2 semuanya kerasa responsif. Buat kelas 3 jutaan, performanya udah di titik aman dan nyaman. Dipakai main game juga masih oke. Mobile Legends bisa jalan smooth di setting tinggi. PUBG stabil di 60 FPS, sementara game berat kayak Genshin Impact masih playable di setting rendah. Memang sesekali ada drop kalau kondisi rame, tapi masih bisa ditoleransi. Soal panas, setelah dipakai main game berat cukup lama, bodinya memang anget, tapi nggak sampai bikin risih. Mengingat bodinya super tipis dan baterainya gede, ini masih termasuk terkendali. Nah, sekarang kita ngomongin baterai, karena ini bintang utamanya. Efisiensinya gila sih, main game 30 menit cuma ngurang beberapa persen doang. Bahkan buat game berat, konsumsi dayanya masih lebih irit dibanding banyak HP lain. Ini tipe HP yang bikin kamu lupa bawa powerbank. Untuk ngecas dari 0 sampai penuh butuh waktu sekitar 1 jam lebih dikit. Memang bukan yang paling ngebut, tapi masih masuk akal untuk baterai 6500 mAh. Plus, Infinix tetap ngasih bypass charging. Jadi kalau main game sambil dicas, baterainya bisa lebih awet dan suhunya lebih adem. Urusan kamera dari awal memang bukan jualan utama Infinix Note Edge. Kamera utamanya 50 megapiksel tanpa ultrawide dan tanpa OIS. Di kondisi cahaya cukup, hasil fotonya tajam, dynamic range-nya oke, dan warna kulit masih kelihatan natural. Buat low light, mode malam cukup membantu ngurangin noise, walaupun detail di area gelap memang mulai halus. Kamera depannya sekarang terasa lebih manusiawi, nggak terlalu diputihin dan sudah cukup pintar bedain tekstur kulit sama jerawat. Ada juga fitur live photo yang bisa nangkep momen sesaat sebelum dan sesudah tombol ditekan. Pengalaman pakai makin enak, karena sekarang Infinix pakai XOS 16. Tampilannya lebih modern, animasinya halus, dan overall feel-nya lebih rapi. Yang cukup bikin kaget, Infinix sekarang berani janji update software dan security sampai 3 tahun. Ini langkah yang jarang mereka ambil sebelumnya. Fitur-fitur tambahannya juga lengkap, dari AI buat bantu nulis, catatan pintar, transfer file ke iPhone tanpa ribet, sampai penghemat daya dan manajemen kesehatan baterai. Konektivitasnya pun lengkap, NFC ada, infrared ada, fingerprint di layar juga sudah tersedia. Untuk audio, speakernya stereo dan masih di-tune JBL. Kualitas suaranya oke buat nonton dan main game, walaupun ya nggak bisa dibilang istimewa. Cukup, nggak mengecewakan.
Kesimpulannya, Infinix Note Edge ini berhasil ngebuktiin kalau baterai besar itu nggak harus bikin HP jadi tebal dan berat. Dengan harga di kisaran 3,5 jutaan, kamu dapat HP yang tipis, ringan, baterainya super awet, layarnya terang banget, dan fiturnya lengkap. Kekurangannya ada, terutama di kamera dan kecepatan charging. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini paket yang solid banget. Buat kamu yang pengen HP kelihatan mewah, males ribet sama power bank, dan butuh baterai tahan seharian, Infinix Note Edge jelas jadi salah satu pilihan paling menarik di kelasnya.